Hai guys, welcome to Berdikari Property Channel. Aku Fani, property consultant dari Berdikari Property. Nah, buat kalian yang mungkin udah familiar banget ya sama lokasi ruko di belakang aku ini, kalau kalian tahu sejarahnya, ini adalah ruko yang bisa dibilang paling cuan ya di Gading Serpong. Karena dalam 2 tahun, dari pas beli belum jadi sampai udah jadi, itu untungnya 100% ya capital gain-nya, belum termasuk harga sewanya. Jadi dulu sekitar 2,5 tahun yang lalu itu kita pasarin masih di harganya tuh 2,3 sampai 2,6 M. Sekarang pasaran udah di 4,5 M dan harga sewa itu bisa nyampe 150 juta. Nah, sekarang emang udah nggak ada sama sekali stoknya. Tapi buat kalian yang agak nyesel nih, pengen tapi ternyata nggak tahu, nggak kebagian infonya, kalian sekarang nggak perlu takut ketinggalan info lagi karena aku bakal kasih tahu ini adalah kawasan terakhir nih, deket banget sama Anifas itu. Dan ini juga berpotensi bakalan naik ya, sama seperti Anifa yang waktu dulu sekitar 2,5 tahun lalu itu kita jual juga. Nah, kawasannya itu di mana? Kawasannya itu di sini nih, tuh belakang aku persis ini tanah-tanah ini. Jadi lokasinya itu adalah seberangnya ruko Anifa, terus sederetannya ruko Madison itu yang merah kuning itu. Dan di belakang aku persis itu sekitar di situ. Di belakangnya yang ruko terakhir yang merah kuning itu bakalan dibikin juga mall ya. Mall konsepnya tuh kekinian sekali ya, itu adalah Mall Hudson. Nah, jadi jangan kemana-mana dulu, ntar aku bakal tunjukin juga video travelnya. Sedekat apa kawasan ini, sestrategis apa kawasan ini dari Ion Mall, dari Mall SMS, dan harganya itu berapa, ukurannya itu berapa. Stay tune. Nah, kalau tadi kan kita dari bawah, nah sekarang dari atas lebih kelihatan lagi ya. Kalau yang pink ini, paling ujung ini yang ada nasi kapau, juragan golf, segala macam, itu namanya adalah ruko Anifa yang pink. Kalau depannya persis itu adalah ruko Madison. Tadi aku udah sempat bilang yang ruko Anifa itu dari harga 2,3, 2,6, sekarang pasaran jadi 4,5. Dan sewa itu bisa di 150 juta juga, 2 lantai ukuran 4,5 kali 18 sama 4,5 kali 20 juga ada ya. Segitu pesatnya ya kenaikan harga dari si ruko Anifa itu. Makanya yang punya ruko Anifa itu udah kaya makin kaya ya bisa kita bilang. Sedangkan kalau yang ruko Madison ini itu kurang lebih sekitar 1 tahun 8 bulanan lah. Karena ini udah hampir serah terima yang Madison ini ya. Dulu kita jual masih di 3 M-an, tapi sekarang ada kemarin tuh unit batalan itu udah di 5,3 M dan langsung habis juga. Itu juga saingannya ketat banget ya. Kebetulan aku juga ikutan dan itu sekitar ada lumayan banyak ya yang ikutan ini ya, ikutan mau si Madison ini ya. Nah, kenapa sih bisa segitu pesatnya ya kenaikan harga ruko Anifa sama si Madison ini? Menurut aku pribadi ada 2 alasan. Yang pertama itu adalah perumahannya itu makin banyak penghuninya. Seperti yang kita lihat nih, ini kelihatan nggak ada Elisa Village, terus ada kelihatan Samara Village. Nah itu di belakang si ruko Anifa ini itu tuh banyak sekali perumahan. Jadi ada satu klaster aja itu ada sekitar 200 rumah. Dan sederetan ini kalau kalian muter itu ada sekitar 6 clusters ya. Belum lagi ada perumahan Greenwich juga nyambung tuh, Greenwich ada 10 cluster di sebelah kiri. Ada Malibu dan masih banyak lagi. Terus kedua itu karena adanya fasilitas baru ya dari BSD tahap 3 yang baru-baru. Kayak Grand Lucky itu udah buka. Terus tahun ini berarti ya Rans Nusantara juga akan buka. Dan itu di mana posisinya? Ini nembus dari sini lurus terus belok ke kiri itu sekitar 3 menit kita udah bisa ke Grand Lucky, Rans Nusantara, dan nanti pengembangan baru banyak banget tadi Cimory, Jatimulu segala macam di BSD tahap baru juga ya. Nah, ruko yang mau di launching ini persis di belakang aku ini yang sekarang masih tanah merah. Kenapa aku bilang ini juga berprospek banget dan bisa juga nih untuk bisa naik harganya seperti yang historical yang udah kayak si Anifa dan Madison. Nah, salah satu alasannya karena masih banyak sekali pengembangan yang akan dilakukan di daerah ini ya, sehingga kemungkinan harganya bisa lebih naik itu tuh masih possible banget ya. So, pengembangan next-nya itu adalah di belakang aku ini yang tadi aku sempat mention itu bakalan dibangun Mall Hudson. Nah, kalau kita lurus terus ke sana, itu mungkin kita udah sempat denger ya, bakal ada nih mall baru di Gading Serpong namanya tuh
Mall Hampton Square ya. Nah, kalau Hampton Square itu kan kece banget ya, ada Black Owl, terus pengembangannya dari Blueprint juga yang biasa ngembangin mall-mall kece kayak Asta, Central Park, dan masih banyak lagi. Nah, Hudson Square ini di belakang sini itu pengembangannya juga sama dari Blueprint juga, cuma konsep mallnya akan di-spill nanti nih barengan sama launching ruko ini juga ya. Jadi stay tune terus di YouTube aku supaya bisa tahu info terupdate dan jangan sampai ketinggalan lagi tuh prospek-prospek invest lainnya. So, selain mall ini juga, nanti ini kalau kita, ini kan jalan gede nih, jalan gede belakang aku nih. Lurus, terus belok ke kiri, itu nanti 2024, ya which is tahun ini berarti ya, 2024 itu bakalan nembus ke BSD tahap 3 yang bakalan ada Cimory, Jatim Zoo, Heha Park, dan masih banyak lagi ya. Itu bakalan nembus ke BSD, otomatis makin banyak lagi nih trafficnya, terus habis itu makin banyak lagi potensi fasilitas yang bakalan tinggal di sekeliling sini ya. Dan yang ketiga itu adalah, ini tuh adalah satu-satunya kawasan komersil, kawasan ruko, di mana 22 hektar dari sini sampai area Hampton sana itu tuh nyambung. Dan nggak ada gate parkiran, jadi parkirannya tuh gratis. Terus enaknya nyambung, terintegrasi satu sama lain, sehingga kita nggak perlu keluar lewatin jalan raya untuk dari si area ruko ini mau ke Madison, itu nggak perlu ngelewatin keluar jalan raya. Sedangkan kalau kita lihat ya di developer lain dan ruko-ruko yang udah ada pada umumnya, kayak seberang aku persis nih, ini kan namanya ruko Times Square. Terus ke sana yang pink itu adalah namanya ruko Alicante. Nah, ruko pada umumnya kayak gitu, jadi setiap beda nama ruko itu kita harus keluar gate dulu, terus ada parkiran, baru masuk ruko lain lagi. Dan itu kalau buat kita sebagai pengunjung agak repot gitu ya, harus bolak-balik ganti parkiran, terus habis itu nggak bisa jalan juga, dan bayar parkir lagi kan repot. Nah, makanya menurut aku tuh ini berprospek banget, karena dari semua di Serpong, ini tuh satu-satunya yang kawasan 22 hektar dan terintegrasi with one another. Jadi convenient banget ya untuk bisa nongkrong di sini, untuk bisa jalan di area ini gitu. Nah, rencana tuh ruko ini bakalan di launching akhir Januari, jadi jangan kemana-mana dulu, tapi aku bakal bisa nge-spill dulu bocorannya. Jadi bocorannya itu yang menghadap dalam ini itu kurang lebih di 2 eman, ukuran 4,5 kali 10, 2 lantai. Kalau pada bingung, Van kok kecil banget ukurannya? Nah, japri aku aja di WA ini. Nanti aku bakal kasih kalian gambaran ya. Walaupun 4,5 kali 10 itu sebenarnya kedengarannya mungkin kecil, tapi sebenarnya bisa banget difungsiin untuk berbagai jenis usaha. Ntar aku bakalan kasih tunjuk juga contoh-contoh ruko show unitnya. Nah, sedangkan kalau yang menghadap jalan ke sana, yang hadap-hadapan sama si Anifa ini, kurang lebih itu di sekitar 4,8 M sampai 5 eman. Ukurannya itu sekitar lebar 5 kali 14 atau 5 kali 18. Untuk detail fixnya, jangan lupa untuk stay tune, subscribe, dan WA aku supaya aku bakalan blast update-update-nya juga ya. Nah, dari tadi aku belum menjelasin yang belakang aku ini. Jadi kalau di belakang aku ini tuh ada perumahan Alicante di sebelah kiri, terus ada ruko Times Square dan juga ruko Alicante. Kalau kita lurus ke sana itu bisa nembus ke yang area Hampton, terus habis itu Hay Beach Cafe, itu persis lurus sini aja. Nah, kalau belakang aku persis ini adalah namanya Hudson Studio Loft, dimana ini kita launching sekitar bulan Desember ya. Ini udah 6,9 M dan menghadap jalan ke sana. Jadi bayangin dengan hanya 2 eman aja kalian bisa loh tetap dapet ruko di lokasi bener-bener pinpoint. Ini strategis banget di saat yang lain udah di 6,9 M, 7 eman, 8 eman. Hampton Studio Loft juga ada 9 eman, tapi dengan 2 eman aja kalian bisa dapet di lokasi terbaik. Jadi jangan sampai kehabisan lagi. Jangan lupa juga untuk follow, like, dan subscribe. See you guys on the next video. Bye-bye. Nah, ini adalah perjalanan dari Mall SMS tuh di kiri. Mall SMS, mall terbesar di Gading Serpong. Kalau lurus terus itu ke tol Jakarta ya.
Ini kita mau ke ruko yang baru akan dipasarkan. Lokasinya itu di belakang Hudson Studio Loft, seberang-seberangan sama ruko Anifa. Ruko baru yang sangat berprospek tahun ini ya. Nah, ini kalau dari Mall SMS, ini jalannya paling besar di sini ya. RO-nya 45 meter, di sebelah kiri ini udah banyak banget toko-toko yang keren-keren. Ada Hotel Ibis, ada showroom Mini Cooper, Toyota, Taco Bell juga ada di sini. Dunkin Donuts, Salon Mei, banyak sekali perkantoran-perkantoran di sini juga, seperti Unity Building, showroom Suzuki, ada Duta Buah Segar juga di sebelah kanan. Nah, ini kita masih lurus. Kurang lebih dari Mall SMS itu kalau nggak macet 5 menit. Tapi kalau agak padet-padet itu di sini ya sekitar 8 menitan lah ya kurang lebih. Di kiri ini ada Ruko Graha Boulevard, di mana ini juga banyak ya makanan di sini. Banyak beauty klinik juga nih kayak Medic Pro yang ada di Jakarta Selatan, Pakubuwono ada di sini. Ada Long John Silver di sebelah kanan juga. Nah, sebelah kiri ini ada rumah sakit Bethsaida. Kalau itu yang bentuknya telur, itu adalah Hotel JHL. Satu-satunya hotel bintang 5 yang ada di Serpong, itu cuma satu, ini doang nih, Hotel JHL. Sangat bagus dan fasilitasnya juga banyak yang nggak ada di hotel lain ya, seperti kayak ada kids spa, terus kolam renangnya juga di rooftop gitu, keren-keren. Nah, habis JHL ini udah terbukti sukses, pengembangnya bangun lagi nih JHL Group, bangun lagi sampingnya, itu adalah Hotel Episode, itu yang bintang 4 ya. Dan sampingnya lagi dia bangun lagi tuh, ada JHL Office Buildings. Jadi sederetan nih kanan kiri adalah gedung-gedung tinggi, office-office, pusat keramaiannya Gading Serpong. Dan ruko Hudson ini yang akan diluncurkan ini itu nggak jauh dari pusat kotanya Gading Serpong ini. Kalau sebelah kiri ini ada G-Town, ini lebih rame pas malam, ini kayak street food night market gitulah biasanya ya. Nah, sebenarnya bisa dua arah, bisa kita lewat kiri, kalau enggak lewat yang depan sini. Nah, kalau di sebelah kiri ini ada KFC, Pizza Hut, Helen's yang dulunya Holy Wings, ada Subway, Starbucks, Imperial Kitchen, Padang Merdeka, Superindo. Ini benar-benar pusat kotanya Gading Serpong ya. Kalau di sebelah kanan ini ada office buildings. Tuh bangunannya udah kayak di SCBD ya. Full glass, semua kaca-kaca dan sangat mewah. Kalau ini sebelah kanan yang orange ini adalah Pradipta University, dan di belakang situ juga ada kampus UMN. Jadi pusat kota Gading Serpong selain office, banyak fasilitas kekinian, terus ada hotel, ada pusat pendidikan juga, university juga banyak. Nah, di sebelah kanan itu ada kantor juga 178 tuh. Itu juga pusat kantor. Ada Shabu Hachi juga di situ. Terus sampingnya ini yang bangunannya lucu juga ada Kubika Hotel. Ini kanan kiri itu adalah kafling komersil. Jadi peruntukannya buat gedung-gedung tinggi juga ya. Nah, ini di sebelah kanan ini ada Hay Beach. Ini yang
cafe ala-ala Bali ya. Udah ada di Alam Sutera, di Pluit, di Gading Serpong di sini. Nah, ini dia. Depan kita persis ini adalah Mall Hampton Square. Dimana ini lumayan viral banget karena ada Black Hole, which is itu sekitar Maret 2024 itu bakal beroperasi, tuh gedungnya udah kelihatan. Nah, sederetan ini adalah namanya Ruko Hampton ya. Ini yang menghadap ke jalan ini adalah Hampton Studio Loft, itu udah di 9 eman juga ya. Nah, jadi kawasan 22 hektar, kawasan Manhattan District itu mulai dari Hampton ini menuju ke lurus ini dan pokoknya puteran itu. Ntar aku kasih lihat juga ya side plan-nya ya. Nah, Ruko Hudson ini itu adalah salah satu dari kawasan 22 hektar ini. Nah, ini yang Hampton itu udah hampir jadi ya. Sekitar tahun depan lah serah terimanya. Tapi sekarang udah pada jadi, udah pada dibangun-bangun. Ini kita masih lurus. Nah, kalau di sebelah kiri ini adalah Ruko Alicante. Ini rukonya udah cukup lama, tapi udah terisi juga. Banyak bisnis juga, seperti les-lesan karena belakang situ ada sekolah Saint John, salon-salon, terus kantor-kantor juga banyak di sini. Nah, balik lagi ke kawasan 22 hektar Manhattan District. Ini yang di nomor-nomorin ini adalah Hudson Studio Loft. Ini waktu itu bulan November kita pasarin. Itu harganya udah di 6,9 M, ukuran 5x18 dengan 3 lantai ya. Itu juga udah hampir sold out. Kalau sebelah kiri ini adalah Ruko Times Square. Ini konsepnya kayak di New York. Dan udah rame juga, ada Santori, ada konten yoga, ada domes buat apa, olahraga. Nah, kita muterin Tugu Alicante. Ini sebelah kiri, ini adalah perumahan Alicante. Perumahannya juga lumayan besar-besar. Pokoknya udah di atas 3 eman ya yang di Alicante itu. Nah, jadi ruko yang akan di launching itu di mana? Di sini yang ada kontainer ini ya. Persis di belakangnya Hudson Studio Loft. Nah, ini adalah posisi rukonya ya. Jadi kalau untuk ramai atau nggak ramainya, ini bukan resiko lagi ya, bukan ngawang-ngawang lagi, wah bakal ramai atau enggak, karena seberangnya ini persis, ini kita udah bisa lihat ya, banyak sekali bisnis-bisnis yang udah ramai, udah buka, dan udah sukses. Jadi rukonya ini yang di Tanah Merah ini, yang menghadap ke jalan itu sekitar di 4 eman, kalau yang hadap dalam itu di 2 eman. Nah, di sebelah kiri, ini semua rukonya belakangnya tuh perumahan. Kayak ini contohnya perumahan Elisa Village. Dan di sini udah ada kayak Old Chunky. Terus yang rame lagi nih, Arah Kopi juga rame. Terus ini yang viral di TikTok juga nih, Bakmi Gading Permai dan juga Poteria ya di sini ya. Terus enaknya adalah parkirannya itu gratis dan parkirannya banyak. Kalau di sebelah kanan yang baru, ruko baru ini yang belum ada orang parkir di sini karena belum event serah terima, ini adalah namanya Ruko Madison. Nah, di sebelah kiri ini adalah perumahan Samara. Perumahan Samara juga kurang lebih ada sekitar 200 rumah. Jadi bayangin total ada 5 klaster di belakang ruko ini semua. 5 klaster dan ada 200 rumah masing-masingnya, berarti ada 1000 rumah, belum lagi satu rumah biasa ada 4 orang. Berarti udah ada 4000 orang ya. Dalam radius ini kurang dari 1 kilo malah ya. Ini juga nih Endorphin terkenal, lumayan rame juga. Jadi hampir semua ya sederetan nih udah banyak banget bisnis yang udah pada buka dan hampir semua tuh bener-bener ramai sekali. Makanya kalau bisa dibilang tuh ini adalah salah satu produk yang sukses ya. Yang udah beli di sini udah kaya tuh makin kaya. Di sebelah kiri lagi perumahan Karelia Village. Jadi jangan sampai kehabisan lagi karena ini udah bener-bener last piece of land banget nih dari kawasan 22 hektar, hampir semua udah kejual semua. Dan ini doang satu-satunya kesempatan karena lahannya tuh udah nggak bisa diciptain lagi karena udah habis gitu ya. Nah, sebelah kiri ini ada perumahan Nara Village.
Kalau Nara Village ini udah lebih mewah ya. Tipe 7, tipe 8 itu udah sekitar 3M-an. Tuh, siang-siang banyak banget ya yang pada makan di sini, karena nih kayak Bang Bebe ini juga enak nih, salah satu favorite ya. Ya ada di Sunter, dia buka di sini. Ramen Girl juga, Mala Kitchen juga, yang yoga juga banyak di sini. Nah, tadi di video awal aku sempat bilang bahwa salah satu faktor yang menunjang keramaian ini adalah karena banyak banget perumahan, apalagi di sini itu kalau kita ke kiri itu nembus ke perumahan BSD ya. Nah, perumahan BSD ini ada Greenwich, dalamnya tuh ada sekitar 10 cluster, bayangin, dan nembus ke sini. Orang Greenwich mau makan terdekat kemana ya? Ke Anifa sini. Kalau sebelah kanan tuh ada tulisannya itu Malibu Village, ini juga perumahan Paramount ya. Dalamnya juga masih banyak lagi ya, kayak Carrillo, Latigo, segala macam perumahan di dalam situ. Jadi benar-benar penduduknya tuh udah benar-benar padat, dan gak hanya penduduk, tadi kan deket juga ya ke UMN, ke Pradipta University, itu juga dekat, dan juga ke ruko-ruko yang banyak office-office, dan juga gedung-gedung ya di deretan Mall SMS itu banyak office-office juga. Nah, ini dia. Ke kiri ini adalah pintu masuk ke kawasan Greenwich. Ada cluster Flick House, ada Welford, Highland, Ether, Mayfield, Sheffield, dan masih banyak lagi. Ini kalau kita lurus terus itu juga nembus ke yang ada Grand Lucky ya. Nih coba kita terusin ke sini. Nah, jadi salah satu faktor yang menyebabkan ruko Anifa ini kenapa rame banget itu adalah jalannya tuh looping, nggak putus-putus. Kalau ke kiri, tadi kan aku udah videoin itu nembus ke perumahan Greenwich, Malibu. Greenwich aja ada 10 cluster, Malibu, Latigo, segala macem, dan ujung-ujungnya bisa nembus ke BSD yang tahap baru. Ada Grand Lucky, Rans Nusantara, dan masih banyak lagi. Nah, kalau ke kanan nembusnya kemana? Oke, kita coba ya. Nah, di sebelah kanan ini ada perumahan mewah Pasadena by Paramount. Perumahan Pasadena ini kurang lebih ada sekitar 150 rumah, dan range harganya itu di atas 3M hingga yang 12M-an juga ada yang tipe besar. Ini akan serah terima di tahun ini ya, Pasadena tuh gate-nya aja cakep banget ya, mewah ya. Nah, di lampu merah ini, kalau kita lurus itu bisa ke kawasan Simfonia, itu rumah-rumah Sumarekon pada lurus ke sana. Kalau ke kiri, nah ini adalah main utamanya nih. Ini di tahun 2024 itu bakalan nembus ke BSD yang tahap baru yang ada Cimory, Jatim Zoo, itu hanya sekitar 7 menit aja. Q3 2024 itu bakalan tembus ya. Nah, dari lampu merah ini kalau lurus berarti kan ke Simfonia, ke perumahan Sumarekon. Kalau ke kanan ya balik lagi tadi ke deretan Mall SMS. Oke, cut.